Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tri Haryanto dalam tutorial Assembler Edu. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan tutorial Assembler Studio Web berbasis HP, membahas tentang interactivity move, ya. Interaksi perpindahan objek, ya. Pertama, untuk menambahkan interactivity move, kita pilih objek yang kita jadikan triggernya. Apa yang dimaksud dengan objek yang dijadikan trigger? Yaitu objek yang dijadikan pemicu. Objek tersebut kita klik atau kita tekan, nanti interaktivitinya akan berjalan. Dan desain di project ini adalah objek pemain bolanya ini nanti kita tekan, lalu dia bergerak, bergerak. Maka yang jadi triggernya adalah orang pemain bola ini, dan objek triggernya, objek yang dikenai gerak adalah pemain bolanya ini juga. Pertama adalah objek yang dijadikan trigger, kita klik, lalu kita klik tanda panah yang bawah ini ke atas, kita tambahkan interactivity-nya, add interactivity, ya. Kesempatan kali ini kita praktekkan adalah interactivity basic animation-nya dulu, ya, yang move, ya, yang bergerak. Di sini ada pilihannya, ada gerak forward, gerak maju, backward, ya, gerak ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah, atau kostum. Kostum ini, kalau kostum adalah gerak yang nanti kita arahkan ke target ordinat tertentu di sini, ya. X, Y, Z-nya terletak di mana? Kita ingin satu praktik dulu aja. Pemain bolanya ingin kita gerakkan maju ke depan, ya, maju ke depan. Kita pilih yang forward, ya. Lalu kita pilih select target to move-nya. Ya. Objek yang dijadikan target geraknya, karena tadi desainnya adalah pemain bola itu sendiri, dan di sini objeknya hanya ada satu, tidak ada lainnya. Kita pilih pemain bolanya tadi. Lalu distance-nya, titik sasaran geraknya, nah, di sini 10, ya, 10 jaraknya, 10 dari satuan grid yang ada di kanvas di sini. Lalu kita setting. Start time itu menunjukkan awal pergerakan objek setelah triggernya diklik. Ya, kita karena ini gerakan paling awal, kita awali dari 0 detik setelah trigger ditekan. Ya. Kalau durasi ini adalah waktu yang digunakan objek dalam bergerak atau animasi tersebut bergerak. Ya, tadi kita memilih gerak maju. Untuk gerak maju tersebut membutuhkan berapa waktu? Nah, sekarang kita setting. Misalkan dari jarak 10 ini, supaya nanti kelihatan lambat, ya, durasinya kita buat semakin panjang, karena durasi ini akan mempengaruhi kecepatan geraknya. Dalam jarak yang sama, ketika waktunya semakin kecil, maka kecepatan gerak perpindahan ini juga akan semakin cepat. Begitu sebaliknya, dalam jarak yang sama, durasi yang ditempuh itu semakin lama, berarti pergerakan benda menuju titik distance-nya itu semakin lambat, ya. Karena kita ingin merasakan gerak dari bendanya, ya. Gerak dari bendanya kita buat apa? Agak lambat. Misalkan 5 detik, ya, pergerakan dari 10 ini ditempuh selama 5 detik. Lalu async-nya di sini adalah pergerakannya ada linear, insane, outsane, dan in-outsane. Bedanya apa? Kalau linear gerakannya itu stabil, ya, percepatannya stabil. Kalau insane itu gerakannya semakin cepat, mengalami percepatan dari lambat ke cepat. Kalau outsane gerakannya adalah dari cepat ke lambat atau terjadi perlambatan. Kalau insane tadi percepatan, outside perlambatan. Kalau in-outsane itu dari cepat
lambat ke cepat lagi, ya. Sekarang kita pilih yang linear saja karena biar gerakannya stabil. Setelah semuanya kita atur, kita klik apply, ya. Kita bisa mencoba melihat hasil dari interaktiviti yang kita berikan pada objek dengan klik play, ya. Klik play. Ya. Nanti kita praktekkan ketika objek kita klik, dia akan mengalami gerak ke depan, ya, selama 10 jaraknya tadi dalam waktu 5 detik. Ya, ini kita klik objeknya, ya. Dia gerak ke depan, ya, sejauh 10 tadi. Ini contoh gerak yang ke depan. Dalam kita memberikan interaktiviti, itu kita bisa menambahkan interaktivitinya lebih dari satu, ya. Kita tambahkan lagi interaktiviti kedua, ketiga, dan seterusnya sesuai dengan desain animasi yang kita inginkan, ya. Kita ingin menambahkan gerak yang lain, ya, tapi kita dalam rangka masih move dulu, ya, masih move. Kita simpan dulu, ya. Usahakan dalam membuat proyek itu sering disimpan karena di sini tidak auto simpan supaya apa? Penambahan aksi kita dalam desain project ini selalu tersimpannya. Kita tambahkan interaktivitinya lagi, ya. Tadi di trigger yang sama, orangnya kita jadikan trigger, ya. Kita tambahkan. Nah, tadi adalah gerakan pertama, kita tambahkan add new action, ya. Lalu di sini kita tambahkan masih move, ya. Kita tambahkan move, iya. Kita akan nanti tambahkan beberapa gerak, ya. Misalkan sehabis maju 10 langkah, dia akan bergerak, ya, ke kiri, ya. Ingat acuannya di sini adalah depan kamera, ya. Kanan kirinya depan kamera, bukan wajahnya objek, tapi kamera. Kamera itu depan, ya. Ya, kita pilih di sini. Lalu select targetnya to move. Select target to move-nya masih sama orangnya, ya. Sasarannya kita ingin bergerak ke samping berapa? Apakah 10? Iya. Kalau 10 sampai enggak ya tadi? Gerak sampainya ini masalahnya layarnya kecil. Kita buat antara 7 saja, ya. Lalu start time-nya. Nah, start time-nya perhatikan di sini start time-nya perlu diperhitungkan. Karena tadi gerakan pertama itu terjadi, ya, selama 5 detik. Ya, berarti nanti di sini kita akan memberikan gerak selanjutnya supaya berurutan. Boleh di 5 detik lanjut atau sesudahnya. Kalau ingin kita memberikan jeda, berarti kita tambahkan gerakan setelah 5 detiknya, ya. Berarti start time-nya misalkan supaya ketika sudah sampai 10 langkah ke depan dia gerak sebentar, misalkan 2 detik, kita akan lakukan interaktiviti kedua ini di detik ke-7, ya, detik ke-7. Lalu di stand-nya selama 7 langkah ke samping itu berapa detik? Biar nampak geraknya ini juga kita lambatkan saja, ya. Satu jarak kita tempuh dengan satu detik, berarti kita isi 7. Jadi dalam gerakan ke samping 7 langkah ini ditempuh dalam 7 detik, ya. Ini kita untuk isingnya kita tetap linear lagi, kita klik apply. Jadi nanti pergerakannya objeknya adalah maju 10 langkah selama 5 detik, lalu dia bergerak ke samping selama 7 langkah selama 7 detik. Oke. Lalu kita coba play. Kita menggabungkan 2 gerak, ya, maju sama ke samping. Untuk memperhatikan ini, ya, perhatikan start time-nya tadi. Kalau mengurutkan gerakannya, supaya apa? Gerakannya berurutan. Kalau tidak tepat start time-nya, nanti bisa jadi action-nya tumpuan. Ya, di sini maju 10 langkah selama 5 detik, ya. Kemudian dia akan bergerak ke samping, ya, selama 7 langkah yang dilakukan selama 7 detik. Iya. Selama 7
detik. Jelas ya ini. Jadi kita bisa menambahkan interactivity move ya, satu gerakan atau lebih. Dan untuk gerakan yang berurutan perlu diperhatikan start timingnya ya. Jadi nanti start timing ditambah dengan durasinya akan memperhitungkan start timing untuk interactivity selanjutnya ya, supaya gerakannya tidak bertumpuk. Kalau ingin mengkombinasi dua interactivity lebih dalam satu gerakan juga bisa, tergantung kebutuhannya. Tapi kalau urutan tadi perlu diperhitungkan start timingnya ya. Jadi startnya itu memperhitungkan durasi gerakannya ditambah startnya tadi, nanti akan waktu timing untuk interactivity selanjutnya ya. Demikian tutorial tentang interactivity move di Assembler Studio web berbasis HP. Sampai berjumpa pada tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.